eh, Tuhan kita kepada setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang melalui sakit, ya, ada yang melalui gundah gulana, ada yang sampai titik terendah sampai mau bunuh diri, sampai apapun, ya, itu indah tepat pada waktunya Tuhan menegur seseorang bahwa kamu ini salah, ya, ikuti saya, begitu. Nah, waktu itu saya ada sebuah penyakit, ya, yang dimana penyakit saya psoriasis, yaitu penyakit kulit tapi keturunan, yang dimana kalau menyerang itu, tapi ini bukan ini ya, penyakit ini nggak nular ya, gitu. Tapi kok kalau dia nyerang itu sangat-sangat pedih, gitu, pedih seperti karena kulit menjadi kering, terutama itu di sendi-sendi, ya, kalau ditekuk itu akan terkelupas dagingnya. Jadi ya itu dia. Jadi karena dari punggung ke depan, kepala, tangan, kaki semuanya kena. Waktu nyerang itu benar-benar sadis, ya. Nah itu sampai saya meriang, seperti saya merasakan itu 1000 silet menyeset saya gitu. Nah karena itu ya saya dulunya ya saya minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ya karena mungkin karena jauh ya di Arsy sana kan, jadi perjalanan malaikat aja 50.000 tahun kan menuju ke sana, apalagi doa saya gitu loh. Mungkin ya nggak tahu deh. Jadi artinya tidak bisa nggak ada perubahan lah pada diri saya. Nah waktu dulu emang teman saya tuh bilang ya udah ini aja, mohon saja sama Yesus. Saya bilang gitu, dia bilang gitu sama saya. Dia bilang ya udahlah, cobalah, karena emang saya pengen pengen sembuh aja gitu loh, pengen at least berkurang lah pedihnya saya tiap malam, saya nggak bisa tidur gitu loh. Nah tidur telentang susah, tidur tengkurap susah, akhirnya saya tidurnya duduk gitu supaya nggak kena sesuatu badan saya. Nah akhirnya oke lah, saya turutin aja perintah teman saya. Ya saya memohon aja gitu. Saya nggak benar-benar nggak berdoa khusus, tapi saya memohon aja gitu. Ya, kalau emang benar-benar kau Tuhan, ya at least paling nggak sedikit lah kurangin rasa pedih saya, karena itu pedih banget gitu loh. Bayangkan sampai seperti 1000 silat yang menyayat saya. Akhirnya saya tuh nggak tahu entah kenapa saya tuh bener tadinya cuma biasa aja, tapi tiba-tiba kok saya sambil menangis, meneteskan air mata sambil menahan rasa pedih gitu. Akhirnya emang terus saking mungkin karena capek kali ya saya tertidur lah gitu loh. Entah tiba-tiba besok paginya kok yang tadinya 1000 silat tuh jadi 500 gitu loh, berkurang. Emang nggak langsung sembuh, nggak bakalan langsung sembuh ya, karena psoriasis itu kan kalau lagi nyerang kan benar-benar sadis gitu, tapi berangsur-angsur gitu, dari 1000 ke 500, ya ke 2,5 ke 100, tiba-tiba kok ini juga pakai nggak doa aja sih ya, saya juga memakai ada salep juga, ada ini gitu. Jadi bukannya kita mengharapkan Tuhan terus Tuhan kun fayakun hilang psoriasis, enggak begitu. Ya kita juga harus berusaha ya kan, dengan kekuatan kita sambil berdoa gitu. Artinya mungkin ya dari situlah saya merasa gitu emang ada kekuatan Tuhan Yesus lah untuk bisa menolong, membantu ya keajaiban kekurangan kepedihan saya yang saya rasakan gitu loh. Nah dari situ saya juga oke. Akhirnya saya percaya dan yakin bahwa emang Tuhan Yesus itu nggak main-main, nggak kaleng-kaleng gitu loh. Yang kalau diminta itu ya mudah-mudahan saya datang ya gitu. Ya kalau diundang ya mudah-mudahan saya datang, atau ya kalau nggak ada halangan saya datang. Enggak gitu. Dia tuh kalau diminta dia pasti datang, tapi tepat pada waktunya, indah tepat pada waktunya. Bukannya saya minta Tuhan pinjam 100 dong, 100 nggak begitu, enggak. Ya artinya dia tuh
lihat kondisi situasi yang kita alami, gitu loh. Sampai seberapa kuat kamu berdoa, meminta bantuan kepada saya, dari situlah dia akan melihat ketabahan hati kita, turutan hati kita. Jangan minta nggak dikasih, payah nih, nggak begitu, nggak. Ya kan, ada orang gitu minjem, pinjam 100 dong, entar ya, minggu depan ya, oke minggu depan datang lagi, aduh entar ya, payah lo, kan nggak gitu loh maksudnya. Kalau artinya Tuhan tuh nggak mau begitu. Kalau kamu mintalah dengan sungguh-sungguh, masuklah ke dalam kamar, kunci pintunya, tutup. Nah, disitulah kamu bisa berkomunikasi dengan saya secara langsung. Tidak ada yang bisa, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang tiba-tiba kamu lagi berdoa terus ada tukang bakso lewat, ini tuh ada tukang bakso. Nah begitu kan, jadi masuk ke kamar tuh benar-benar khusyuk. Gitu maksudnya Tuhan. Jadi jangan seperti orang munafik yang berdiri di sudut-sudut jalanan berteriak-teriak. Nah begitu kalau menurut saya secara alkitabiah ya gitu. Jadi ya begitu ya, saya jadi yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia penolong, dia sahabat, dia nabi, dia orang tua, dia kawan, dia Tuhan itu sendiri. Pokoknya semuanya lah, apapun yang kita minta, dia pasti akan memberikan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu Pak Effendi, akhir kata, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Lanjut. Musnya dibuka. Gak ada suaranya, Pak. Sorry, iya, saya lupa open mic. Terima kasih kesaksiannya sahabatku ini, Bapak. Kesaksiannya sedikit banget. Kita belum dapat inti yang membuat Bapak menjadi murtadin itu, tapi nggak apa-apa. Mungkin Bapak sudah lama menjadi murtadin sehingga lebih baik untuk memberikan sedikit semangat ya Pak ya kepada kita ya. Bang Abigail, Kak Abigail atau Abang ini. Ya, udah nggak ada lagi lagi. Kakak mana muslim kah? Kenapa itu? Kak Abigail. Tidak kedengaran. Halo, shalom. Ya, shalom. Shalom. Kak Abigail mantan muslim kah? Iya. Oke. Kakak mau bersaksi? Iya. Oke, sebentar lagi Kak ya. Sebentar lagi. Kakak tunggu ya. Sebentar lagi ya. Kak Condol. Oke, siap Kak. Abangku. Salam semua saudara-saudara terkasih yang di atas maupun yang di bawah. Salam kenal yang belum kenal. Ya. Saya mau sedikit melanjutkan salah satu kesaksian saya tentang kuasa Kristus ya. Oke, baik. Kang Condol, sebentar Kang Condol ya. Abang jangan pergi dulu ya. Ini Kak Agatha mau bersaksi sedikit untuk melanjutkan yang tadi. Iya. Silakan Kak. Saya ini kan punya penyakit. Saya tuh anxiety, saya juga punya GERD kan. Emak saya itu luar biasa karena saya tuh pernah sempat trauma. Dan ketika saya beberapa bulan yang lalu itu percaya kepada Kristus kan, di dalam gereja saya itu selalu menekankan sebelum ambil perjamuan itu puasa. Tapi saya nggak tahu kenapa. Biasa kalau saya tuh nggak makan itu, biasa itu akan muntah dan akan terlalu banyak reaksi-reaksi yang saya terima, gitu kan. Tetapi setiap perjamuan ini kalian mau percaya atau enggak terserah. Tetapi saya benar-benar ya mengalami kuasa Tuhan itu melalui roti perjamuan. Seriusan. Setiap kita ya Bang Pendi ya, kalau kita makan sesuatu apalagi yang sifatnya asam, itu kan nolak ya kalau kita dalam kondisi tidak fit gitu. Tetapi ketika saya perjamuan ya, itu dari sore jam 6 sampai besok kembali pagi
dan jam 11 itu baru melakukan perjamuan. Lebih dari 12 jam saya berpuasa. Dan beneran kuasa Tuhan itu ya, nggak main-main. Dikuatkan. Padahal saya ini udah lemas nih, udah di kereta saya dari rumah itu jam 6:30 atau jam 6 pagi. Saya dari kereta sampai ke gereja, saya tuh gerejanya jauh di Tangerang, sampai dari Bogor ke Tangerang tahu ya 3 jam. Sampai di kereta tuh biasanya saya itu udah keringat dingin, udah nggak tahu lagi bentukannya kayak apa. Ya, tetapi ketika saya masuk ke dalam gereja, sudah sampai di gereja ya, itu ibadah kita kan 2 jam ya, tahu ya ortodok itu ibadahnya 2 jam berdiri, dan itu kadang saya terduduk, kadang saya berdiri, kadang saya terduduk karena ini ngikutin peribadatan itu. Tetapi menjelang 1 jam menjelang sebelum Romo itu nyuapkan roti perjamuan dengan anggur itu saya beneran kayak seger, kayak pulih kembali gitu. Apalagi setelah makan roti perjamuan itu, harusnya anggur yang asam itu nolak. Itu pasti saya otomatis keluar. Tetapi entah kenapa saya menyadari setiap saya ambil perjamuan, itu saya benar-benar dikuatkan. Dan penyakit saya nggak tahu. Penyakit saya itu sembuh. Bahkan sampai sekarang saya rajin rutin berpuasa. Itu tidak menampilkan efek apapun. Biasa itu saya sampai muntah, tahu kan yang sampai keluar hijau itu. Nah itu biasa udah sampai kayak gitu parahnya. Tetapi semakin saya percaya kepada Kristus, saya taat kepada Tuhan Yesus Kristus, berpuasa pun itu semakin kita dikuatkan. Dan saya baru menyadari, ternyata yang menguatkan saya itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur perjamuan itu benar-benar sebagai obat bagi saya. Makanya buat teman-teman Kristen ya, mau apapun itu denominasi kalian, mau apapun gereja kalian itu ya, tetap ambillah tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana kita itu diperintahkan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Kenapa? Karena tubuh dan darah Kristus itu selain sebagai penghapusan akan dosa kita, pertobatan kita, atau pendamaian kita dengan Allah, itu juga menjadi obat bagi banyak penyakit. Dan kesaksian saya ini ternyata sebelum saya juga, ada juga orang lain yang sembuh memang benar-benar dari darah dan tubuh Kristus itu. Jadi benar-benar puasanya. Jadi kalau kalian mengatakan, itu cuman mitos, itu cuman sugesti di dalam diri kita sendiri, salah. Saya katakan tidak. Bahkan air suci tahu kan, air dari Sungai Yordan itu juga punya kuasa. Itu benar-benar luar biasa. Saya juga minum itu. Jadi jangan salah ya. Jangan menganggap sepele roti perjamuan itu dengan anggur itu cuman sebagai rutinitas. Tetapi itu benar-benar adalah pengampunan dosa dan obat bagi kita. Itu saja kesaksian saya. Tapi ini benar-benar luar biasa Pak Effendi. Saya no hoax ya. Karena memang saya itu mahnya akut, saya GERD. Dan sampai sekarang saya sehat walafiat. Asli, serajin apapun kita puasa itu dikuatkan. Karena memang benar Yesus Kristus itu menguatkan. Amin. Berarti Kak Agatha ibadahnya di tempatnya Romo Daniel ya? Iya betul. Kemarin saya live juga sama Romo. Iya. Saya pernah sama istri beberapa waktu yang lalu, tahun lalu. Ibadah di situ sekali, nggak sanggup, nggak tahan nggak. Lama. Iya, memang berat. Apalagi ini ya Pak ya, ada pedupaan. Nah itu buat yang nggak biasa itu ngap. Tapi nggak tahu kenapa saya bisa untuk itu. Benar. Iya. Agak berat betul. Jadi memang puasa ortodok itu pikir-pikir berjuta kali, memang nggak mudah. Tetapi percayalah, kalau memang kita udah niat dan menaruhkan harapan kita kepada Kristus, kita dikuat. Amin. Nah, bayangkan teman-teman ya, antum semua kan sering berkata bahwa kami ibadahnya sebentar. Lihat tuh, teman-teman ortodok itu ibadahnya lebih lama daripada antum ibadah. Sholatnya itu, sembahyangnya itu satu hari berapa kali Kak Agatha? 7 kali dalam sehari. Itu kalau di dalam sehari 5 kan, 5 sholat wajib 5 plus duha sama tahajud. Nah itu kami lakukan juga. Jam 9 pagi dan jam 12 malam. Betul. Kalau mereka Kak, ibadahnya yang lama hanya ibadah taraweh.
Ya, betul terawih. Iya. Oke, Bapak Ibu semuanya ada yang memberikan mawar buat Kak Agatha, ayo. Ini banyak sekali typing Kak Agatha itu Oten ya. Itulah ya, antum semua ketika kami bersaksi, antum tidak percaya. Ketika kami tidak bersaksi, antum minta kesaksian kami. Tapi tidak masalah. Sebagaimana yang saya bilang kemarin, hujatan antum itu kepada kekristenan itu akan mendatangkan kebaikan bagi antum, akan mendatangkan berkat bagi Anda sendiri. Semakin kuat hujatan Anda, semakin dekat Anda dengan keselamatan. Semakin hebat hujatan Anda, semakin dekat Anda dengan kemurtadan. Terima kasih Kak Agatha. Sekarang kita minta Bang Cendol. Iya, Bang Cendol. jadi ini sedikit ya bang ya. Kalau saya mau bersaksi, terlalu banyak bukti kuasa Tuhan Yesus itu. Terlalu banyak. Hampir setiap hari saya mengalami itu. Ya jangan mengatakan saya hoax atau apa ya. Karena memang terlalu banyak. Banyak sekali peristiwa yang saya hadapi dan Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa ya. Next time saya akan bersaksi yang lebih besar lagi dari ini. Karena kalian mungkin akan kaget. Gitu ya. Lanjut yang lain. Silakan. Sorry-nya nggak ada. Kak Verdi. Siap Bang Aman. Terima kasih Pak. Saya lupa hidupkan. Bapak Ibu, Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hidup. Kalau antum bertanya bagaimana wujud Tuhan antum, Tuhan Anda itu kami bisa tunjukkan. Tapi kalau kami bertanya balik kepada Anda, maka antum akan membenturkan kami dengan hukum penistaan agama. Lalu teriak password. Antum katakan tangkoi, ini penistaan. Padahal setiap hari, setiap saat, setiap waktu kami mendengar bagaimana anda itu menghujat kekristenan, menghujat Yesus, terutama sekali menghujat Alkitab. Jadi sekali lagi, semakin besar hujatan Anda, semakin dekat Anda dengan keselamatan. Sekali lagi terima kasih Kak Agatha. Sekarang Bang, siap. Oke. Saya mau turun cuma akhir kata ya, walau muslimin walau mu'minat ya, jangan lupa tap layar ya, jangan lupa tap layarnya. Terima kasih ya. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore. Ya, ayyuhalladzina amanu. Jangan lupa saling follow ya. Kita jangan lupa. Oke, siap. Aku belum full back ke Agatha, nanti aku full back. Oh iya, follow. Aku sekali banyak banget. Iya. Tak apa-apa Kak. Semakin mereka satu akun, kita bisa bangun akun yang lain. Kang Cendol, abangku, silakan abangku. Suaramu kurang kencang. Ada suaraku. Ya, saya izin turun ya Bang Effendi ya buat. Siap Kak. Siap. Turun semuanya ya Kang. Kak Agatha, ini kan kakak kan belum pernah kesaksian di tempat aku ya. Nanti kapan ada waktu kan bisa kesaksian Kak, karena di sini sangat banyak teman-teman muslim yang nonton. Boleh. Mungkin besok siang Kak ya. Iya, tapi besok siang saya nggak sempat. kesaksian kita itu banyak sekali. Makanya saya bilang ya, lawatan Tuhan itu wah, kalau saya bilang ya dia memang baik. Memang Tuhan kita itu benar-benar yang paling baik di antara semuanya. Tidak ada yang seperti dia gitu ya. Jadi betul kata Bang Ferdi tadi itu, Allah kita itu hidup. Jadi apapun yang kamu harapkan kepada yang hidup pasti akan terjadi karena dia hidup. Amin. Beda cerita kalau kita meminta pada yang mati, ya nggak ada respon kan. Amin. Terima kasih Kak. Nanti ini Pak KBS juga boleh nih jadi kesaksian nih. Pak KBS ini juga murtad yang di bawah ini. Iya. Yang di samping. Iya, oke. Terima kasih Kak Agatha ya. Sehat selalu Kak. Semakin sukses dalam pelayanan. Shalom. Siap. Tuhan berkati Kak. Bang pewarta kebenaran, salam sehat Bang ya. Ya, selamat malam. Selamat sore. Oh, kakakku ternyata bukan abang. Oke, Bang Cendol. Selamat sore pewarta kebenaran. Silakan Bang Cendol untuk kesaksiannya.
Mungkin saya juga nggak banyak ya, karena terlalu banyak Tuhan itu udah memberikan kebaikan buat pribadi saya. Cuman saya singkat-singkat aja ya. Jadi yang pertama saya terlahir juga terlahir Muslim, keluarga besar saya juga Muslim. Ya, saya juga kejadian memulai dari kejadian itu dari 2012. Nah, di situ Tuhan perkenankan saya mengalami sesuatu peristiwa yang di luar nalar. Jadi saya ada banyak dikasih penglihatan sama Tuhan pada waktu itu. Banyak sekali yang saya alami dan mulai sedikit agak kritis dengan apa yang saya ikuti dengan agama yang dulu. Nah, di situ. Jadi pada saat itu banyak kejadian-kejadian itu yang di luar nalar ya, kita sudah melawan arus ya. Ibaratnya bener nggak sih agama itu yang pada waktu itu. Nah itu aku banyak pergumulan di situ. Nah sampai akhirnya mulai tanda-tanda itu kebuka. Aku punya pemahaman kayak gitu di keluarga aku udah mulai dianggap kamu gak waras gitu. Dianggap gila, sakit jiwa kan gitu. Dan sampai akhirnya ya terpaksa juga ikutin keluarga itu kita di berobat ya, dimasukin ke rumah sakit jiwa. Itu yang pertama saya ikutin itu. Jadi sampai masuk rumah sakit jiwa. Tapi saya itu sadar semuanya bahwasanya seperti saya hidup itu bukan ini hidup yang sesungguhnya gitu loh. Itu yang saya alami. Sampai akhirnya saya keluar dari 2012 itu saya keluar dari rumah sakit jiwa. Tetap itu selalu bergumul. Sebenarnya ini ada apa sih Tuhan dengan diri saya? Tapi saya waktu itu nggak tahu Tuhan saya siapa. Dengan keimanan yang lama itu, saya meragukan kenapa kok nggak ada apa ya? Saya bilang nggak ada relasi gitu loh. Nggak ada yang datang itu bukannya Allah yang kita sembah, tapi sesuatu sosok yang lain yang selalu mengintimidasi dalam kehidupan secara rohani maupun secara jasad ya, secara lahiriah. Nah itu saya alami selama sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun juga seperti itu sampai inisiatif keluarga juga. Saya dimasukin rumah sakit jiwa yang kedua. Nah gitu. Sampai akhirnya pada waktu momen itu saya banyak berpikir sebenarnya ini ada apa selama 3 tahun ini kok kayak begini kan gitu kan. Nah disitulah setelah saya keluar dari rumah sakit jiwa itu yang kedua kali, itu saya benar-benar merendahkan diri saya secara pribadi sebagai manusia yang diciptakan sama Sang Pencipta. Saya benar-benar merendahkan diri saya bahwasanya Tuhan ini ada apa dengan diri saya. Saya ini ada dua pertanyaan yang saya simpan dan saya sampaikan kepada Tuhan itu melalui doa. Yang pertama apa? Saya lahir di dunia ini bukan karena keinginan saya. Itu satu. Yang kedua, saya lahir di dunia itu hanya perantara melalui orang tua kita. Karena sejatinya orang tua kita tidak tahu yang akan dilahirkan ini siapa. Hanya sebatas kalau kita bahasa medis itu anak gen ya. Tapi sejatinya kita ini siapa itu belum tahu. Nah itu pertanyaan itu saya lontarkan kepada Tuhan tadi dengan segala kerendahan hati saya karena diri saya sebagai manusia ciptaan tadi. Disitulah puji Tuhan 2015 dengan segala kerendahan hati saya, kerendahan diri saya sebagai manusia, Tuhan Yesus datang melalui penglihatan dalam kehidupan saya. Jadi 2015 itu momen yang luar biasa buat saya. Akhirnya saya juga pada waktu masih bertanya, benarkah ini Tuhan saya yang sesungguhnya? Itu dalam diri saya. Nah itu saya mengajukan bukti kepada Tuhan. Saya ikuti gimana Tuhan menentukan dalam kehidupan saya. Bagaimana kalau memang ini benar-benar Tuhan saya. Dua pertanyaan. Kapan saya bisa dibaptis dan kapan saya bisa kumpul dengan pengikut Tuhan yang lain. Pengikut Tuhan yang lain. Itu di situ ada dua pertanyaan. Sampai akhirnya banyak kejadian 2018, 2019, 2020 itu Tuhan Yesus selalu datang ke saya. Yang pertama itu secara penglihatan Tuhan Yesus itu datang memberikan anggur buat saya. Saya dikasih buah anggur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat diri saya itu sama Tuhan Yesus yang datang terakhir itu, saya dikasih saya seperti anak kecil yang dituntun Tuhan
dan diajak ke kayak pinggir air terjun itu, kayak saya diajarin, dan saya tuh mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Tuh saya manggut itu dalam diri saya. Dan waktu itu saya juga masih belum dibaptis ya. Dan akhirnya saya gini, apakah ini udah waktunya saya akan dibaptis? Nah, sampai akhirnya saya mulai terbuka tuh sama ada teman kebetulan juga Kristen juga. Saya banyak cerita. Akhirnya disambungkan sama salah satu pendeta di Papua pada waktu itu. Kebetulan saya masih ada di Jawa. Nah, akhirnya kami diskusi ngobrol. Kata pendeta, sudah mantap kan Mas? Emang nggak ada ngikut Tuhan Yesus apa ada dari dorongan yang lain? Saya bilang tidak. Karena apa yang saya sampaikan ini pure dari hati ke hati. Saya didatangi Tuhan Yesus. Nah, di situ akhirnya saya ngikutin katekisasi secara online karena pada waktu itu masih masa COVID. Saya ikut Zoom. Nah, disitulah akhirnya saya menyampaikan ke keluarga saya bahwa saya mengikuti Tuhan Yesus, dan saya minta maaf ke keluarga saya, orang tua saya, ibu saya, sama keluarga besar saya, kakak-kakak saya. Jadi saya kembali lagi, saya mohon maaf kalau nggak seiman, nggak sepemahaman saya mengikuti Tuhan Yesus. Nah, memang ada pro dan kontra itu di keluarga, tapi saya meyakini apa yang terjadi, yang sudah terjadi sama diri saya. Nah, akhirnya saya terbang ke Jayapura, ikutin baptis. Nah, yang luar biasanya, saya dibaptis itu tepat hari kelahiran saya sebagai manusia, dan tepat hari saya lahir sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jadi baptis itu lahir baru di dunia sama lahir baru mengikut Tuhan Yesus itu sama. Tanggal dan bulannya itu sama. Itu benar-benar saya merasakan inilah Tuhan saya yang sesungguhnya. Di situ saya merasakan benar-benar Tuhan nyata dalam kehidupan. Ibaratnya kita dengan doa tadi kayak kita tuh udah diatur sama Tuhan gitu loh. Karena kita udah ngikutin apa jadi keinginan Tuhan. Gantian bisa? Sebentar. Sebentar. Ya. Sampai akhirnya disitulah saya banyak pelajaran yang saya dapat dalam kehidupan. Yang paling utama yang saya rasakan, cara hidup yang lama saya dulu di waktu yang masih di sebelah sama kehidupan yang baru itu benar-benar luar biasa saya terima. Bagaimana Tuhan itu mengubah saya, pola pikir, cara pandang, cara mendengar, cara berperilaku, bertutur kata itu sangat berasa sekali setelah saya mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Di situ yang saya katakan ada perubahan benar-benar yang terjadi banyak sekali. Dan saya juga nggak bisa hanya bisa mensyukuri, berterima kasih bahwa saya pribadi diselamatkan. Di situ itu yang paling utamanya apa? Bagaimana Tuhan itu mengubah hidup saya dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Banyak sekali cara hidup yang lama itu yang saya alami. Saya dulu sebagai user berat ya dulu ya. Terus saya pekerjaan saya yang saya katakan mungkin nggak berkenan di mata Tuhan. Itu juga merubah saya semua di situ. Nah, akhirnya di situ saya baru sadar dan merasa berterima kasih kepada Tuhan. Itu benar-benar ini Tuhan yang benar-benar luar biasa buat pribadi saya. Saya kalau mau ceritakan banyak sekali sih, mungkin saya skip aja ya. Yang penting poin-poinnya itu apa? Bagaimana Tuhan itu mengubah cara hidup dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Terus bagaimana kita di saat waktu dulu yang di tempat yang begitu gelap, sekarang Tuhan taruh kita di tempat yang terang. Cara berpikir, cara melihat, cara berperilaku, di situ kita ditata. Itulah alat tertunggal kita. Di situ ada penyertaan di dalam kehidupan tiap hari, tiap detik, tiap hembusan nafas. Saya merasakan di situ ada kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang poin intinya di situ. Sisanya saya juga masih banyak belajar, masih banyak harus butuh belajar lagi dalam
mengikuti bagaimana pengajaran Tuhan Yesus pribadi saya. Intinya kayak gitu. Haleluya. Kang Cendol, tanggapan keluarga bagaimana Kang? Alhamdulillah sekarang nggak ada apa-apa, fan-fan aja. Justru mereka kaget. Kamu kalau hari Minggu itu duduk kemana ke gereja gitu? Indra, gereja tuh lagi rutin rajin. Itu. Saya tidak bisa untuk menginjili mereka, tapi dengan perbuatan saya dari apa yang saya kerjakan mengikuti Tuhan Yesus, mereka bisa menilai kita seperti apa. Dan saya mendoakan keluarga saya, kakak saya, agar diselamatkan juga seperti saya. Itu Haleluya. Amin. Satu orang diselamatkan itu janji firman Tuhan ya Bang Cendol ya. Betul. Dan itu yang kita pegang. Dan pasti itu tergenapi Kang. Pasti tergenapi. Dan mereka nanti akan melihat perubahan kita setelah sebelum kita menjadi orang pengikut Kristus, setelah kita menjadi pengikut Kristus, mereka akan melihat. Terima kasih Kang Cendol atas kesaksiannya. Nah, Bapak Ibu, boleh Kang Cendol juga seorang apologet loh. Saya baru tahu. Ya, saya baru tahu kalau beliau seorang apologet, seorang penginjil, seorang pewarta kebenaran, seorang pemberita firman. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, ya, ini memberikan apresiasi satu mawar kepada Kang Cendol. Ayo silakan ya. Kita berbagi satu mawar kepada para apologet supaya semakin semangat dalam memberitakan Injil, semakin kuat dalam memberitakan Injil, apapun kata dunia, tetap Injil yang beliau beritakan. Ya, ayo kita satu mawar untuk Kang Cendol. ada pesan terakhir Bang. Siap. Ya, jadi intinya kita di sini kesaksian itu untuk memuliakan nama Tuhan, bagaimana Tuhan itu merubah kita. Itu poinnya di situ. Dan yang kedua, teman-teman, kita kasihi mereka yang belum mengenal kebenaran. Itu poinnya. Anak belum dibuka sama Tuhan, kita doakan, kita sampaikan ucapan perkataan kita, keselamatan buat mereka agar mereka juga terpilih dan dipilih sama Tuhan, bisa mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kang, itu udah typing ya Kang ya. Mereka berkata bahwa murtadin itu tidak jauh daripada buruk dan bawa berut. Silakan Kang. Saya itu nggak berbicara dunia tentang keselamatan. Saya bicara tentang bagaimana nanti saya ke depan setelah saya kembali ke Bapa. Saya nggak bicara dunia di sini. Saya bicara Tuhan. Kita cara hidup yang nanti, kehidupan yang baru. Situ poinnya. Make-nya Bang Fendi. Oke. Nah, itu kita sudah mendengar kesaksian beliau ya. Bagaimana beliau memberikan diri untuk dibaptis, mengikut Tuhan. Sekali lagi, kita di bangsa dan negara ini tidak gampang untuk mengikut Kristus. Ada banyak hal yang kita alami. Kita dihina, kita dicemooh, kita dicaci maki, kita dikucilkan. Tetapi pada saatnya nanti, orang-orang yang menghina, yang mengolok, yang mencaci maki kita, mereka akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Maka ayo muliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena penginjilan itu adalah gaya hidup bagi kita ya. Gaya hidup itu penginjilan. Jadikan penginjilan itu sebagai gaya hidupmu. Ini ada typing bahwa orang Yahudi itu meludahi kita. Ini orang-orang yang tidak paham ya. Baik, Kang Cendol, terima kasih banyak ya atas kesaksiannya. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Cendol? Ya, intinya itu aja. Oke, siap. Kita setia dan kita satu tubuh sama Tuhan Yesus Kristus. Itu poinnya. Amin. Nah, sekarang kita beralih kepada Kak Abigail ya. Setelah itu baru PKS ya. Siapa ini? Pewarta kebenaran. Kak Abigail, monitor ya. Salam. Saya 2 menit. Saya 2 menit.
Pak Reno sebentar Pak ya. Beliau lebih duluan. Lebih duluan ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Reno ya. Salam Bu. Salam. Silakan Bu. Kalau kemarin saya dengar Agatha berkata 4 tahun bergumul ya untuk jadi mau jadi murtad. Kalau saya lebih parah lagi nih Pak Effendi. Saya ini belasan tahun mungkin. Jadi hati saya itu saya keraskan untuk tidak mau terima Yesus itu hampir 17 tahun lah sekitar itu. Ya. Saya itu menikah dengan orang Kristen, tapi saya tidak mau masuk Kristen. Ya, saya tidak mau Kristen. Suami saya itu saya bohongi lah, termasuk saya bohongi karena kami menikah Muslim. Saya sudah tidak punya ayah, jadi surat-surat saya karena saya pergi jauh dari rumah, surat-surat nikah saya itu waktu saya sama suami mau menikah itu tadinya sudah ada saya mau ya pura-pura saja saya mau sama suami saya mau nikah di GPDI waktu itu tapi karena saya tidak bisa mengurus surat-surat yang mengurus surat-surat paman saya, akhirnya surat-surat itu mengurusnya ke KUA. Dan suami saya itu datang mau menikah itu ya sudah hampir mau menikah itu, jadi mau menikah itu baru datang menikahnya itu menikah secara Islam. Ya. Dan setelah itu saya tidak mau masuk Kristen juga. Tetap tidak mau masuk Kristen. Karena apa? Saya tetap menjalankan ibadah saya, suami kalau mengajak ke gereja kadang-kadang ya saya mau. Cuman saya satu hal, saya tuh tidak pernah mau menyebut nama Yesus. Tidak pernah mau. Mulut saya selalu terkunci. Dan saya selalu berdoa, ampuni ya Allah, ampuni. Saya tidak mau menyebut nama Yesus. Itu jalan. Bu Abigail, kenapa tidak mau menyebut nama Yesus? Nah, saya teringat Bu ya. Saya juga tidak tahu. Saya nggak mau menyembah Yesus lah. Saya pada Yesus. Itu. Iya Bu, sebelumnya saya parah sekali itu. Iya, nah sebelumnya Bu, saya teringat dengan teman saya ya. Kita punya kawan orang Aceh yang baru bertobat. Ketika dia menginjakkan kaki pertama sekali di gereja, dia juga sama dengan ibu. Ya Allah ya Rabbi, menangis malah dia. Ya Allah ya Rabbi, ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Masya Allah, astagfirullah. Jadi selangkah dia berjalan selangkah akhirnya ketika bertemu dengan seorang gembala itu berkata, untuk kamu mengenal Yesus itu sangat gampang. Coba kamu buka sedikit ruang hatimu. Nah setelah itu Bu, minggu berikutnya tanpa ada undangan dia datang ke gereja, dan saat ini dia menjadi pelayan Tuhan juga, tinggalnya di daerah Sumatera. Lanjutkan kesaksiannya. Kalau saya tidak membuka hati saya sama Yesus, tidak mau saya membuka hati saya. Berjalan itu sampai kami memiliki anak, dan anak saya itu Bu Abigail tahun berapa? Saya menikah kira-kira 95. Ya sampai 95. Ya waktu saya punya anak kecil waktu itu anak saya masih kecil. Suami saya kadang memang mengajak saya ke gereja. Kalau saya dekat sama suami ngajak ke gereja ya saya berangkat ke gereja. Tetapi ya itu mulut saya terkunci, tidak pernah mau mengatakan nama Yesus, tidak pernah mau menyebut nama Yesus. Nah itu. Tapi alasannya banyak Pak Effendi. Kalau diajak ke gereja anak kecil rewel lah. Itu berbagai macam alasan supaya saya tidak berangkat ke gereja. Dan suami suruh Suara hilang. Nggak ada suara. Suara hilang kenapa itu? Apa HP saya ya? Loh. Apa yang salah ya? Kenapa nih?
suami jauh dari rumah, saya menjalankan ibadah anak-anak, saya suruh mengaji. Itu. Jadi anak-anak juga saya ajari lah. Suatu saat saya ketahuan sama suami saya kalau saya menjalankan ibadah. Suami saya ngomongnya enak banget itu. Itu mau apa? Mau kita terus apa kita sampai di sini anak-anak terserah. Dari situ hanya satu kata itu. Satu kalimat itu saya bilang, ya sudah. Saya mau ikut ke gereja, mau ikut menjadi Kristen. Itu saya mengambil keputusan itu. Terus beberapa bulan akhirnya saya mau memberikan diri dibaptis. Itu loh Pak Effendi, setelah saya dibaptis itu sebetulnya bukan lebih mudah lah. Kita memang mungkin itu yang dikatakan Tuhan, dibaptis dengan api kehidupan itu bukan semakin mudah setelah dibaptis itu, semakin sulit. Tetapi kalau setelah saya memberikan diri saya kepada Tuhan Yesus itu, menyerahkan hidup saya sepenuhnya itu, keadaannya sulit itu loh, bukan membuat kita mundur, tetapi saya setiap kali menerima persoalan kesulitan itu saya selalu mengatakan terima kasih Tuhan. Itu yang bisa saya katakan, terima kasih Tuhan. Ya. Dan saya ingat betul sebelum saya memberikan diri saya kepada Tuhan Yesus itu, saya tuh suka marah-marah apa. Tabiat saya tuh pemarah. Siapa ngomong selalu ngomong nggak enak dengan telinga itu, nyindir gitu kalau kadang-kadang sukanya begitu. Nggak sabaran, menggerutu. Ya, semuanya itu. Tetapi saya merasakan setelah saya menjadi Kristen, saya seperti mobil rongsokan yang masuk ke dalam bengkel ketok magic, keluarnya mulus. Itu luar biasa Tuhan Yesus membentuk hidup saya. Tahun 2010 saya dibaptis. Dan setelah itu saya mulai rajin untuk ibadah, bahkan saya masuk dalam pelayanan. Ya, sampai sekarang. Dan saya puji Tuhan, di organisasi kami saya diberi kepercayaan. Kadang-kadang saya untuk menyampaikan firman pada pemuda-pemuda. Kesempatan saya untuk menyampaikan firman kepada pemuda itu saya tanamkan betul, saya beritahu betul supaya mereka itu tidak sampai menjual iman. Jangan sampai seperti Esau yang karena hal sepele menukar keimanannya, kesulungannya dengan kacang merah. Itu yang selalu saya katakan kepada anak-anak muda di gereja saya, karena saya mengalami begitu berat cobaan. Kalau kita dan cobaan itu seolah-olah kita tidak akan mampu kalau kita tidak bersama dengan Yesus. Tetapi bersama dengan Yesus, seberat apapun cobaan persoalan yang kita hadapi, kita mampu. Bibir saya itu mampu mengatakan terima kasih Tuhan. Bahkan beberapa 2 tahun yang lalu kira-kira Pak Effendi, saya itu jatuh nggak bisa bangun karena kaki saya tulangnya retak. Jadi saya itu jatuh nggak bisa bangun. Tetapi kalimat yang saya ucapkan itu bukan saya mengeluh sakit enggak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih Tuhan. Jadi seperti tadi saya katakan, seperti masuk bengkel ketok magic. Saya menjadi mulus, menjadi orang yang benar-benar berbeda. Saat saya masuk, sebelum masuk bengkel itu seperti mobil rusak. Tetapi setelah keluar dari bengkel, saya benar-benar menjadi mobil yang mulus, yang baru, yang berbeda, yang sudah dipuas. Amin. Luar biasa itu Tuhan. Bu Abigail, berarti setelah itu tidak takut lagi untuk mengucap nama Yesus ya Bu ya? Tidak pernah takut Pak. Yang saya bisa anak-anak saya habis itu puji Tuhan. Setelah saya bantu anak saya pemuda-muda, mereka rajin pelayanan ke gereja. Saya tidak usah nyuruh anak saya untuk gereja, padahal gajinya saya ajari anak-anak untuk berangkat ngaji. Saya paksa. Sekarang begitu anak saya besar Kristen, mereka jadi percaya, dan saya selalu tanamkan kepada anak-anak itu, jangan jual iman, jangan seperti mama itu. Saya lahir
Dari kecil memang lahir keluarga saya nggak ada yang Kristen, Pak. Keluarga saya nggak ada satupun yang Kristen, hanya saya saja. Nah, itu sempat begitu saya masuk Kristen, saya dikucilkan, Pak. Saudara-saudara saya nggak ada yang apalagi datang. Sampai sekarang bahkan saya Natal pun nggak ada yang satu kata pun mengucapkan selamat Natal, nggak ada. Tapi puji Tuhan saya nggak merasa itu suatu beban, suatu apa. Saya bersyukur saja. Saya nggak ingin mereka mengucapkan sesuatu dengan terpaksa, enggak. Satu pun sampai sekarang enggak ada yang pernah kalau Natal datang ke rumah saya, enggak ada. Saudara-saudara saya banyak. Saya cuma satu sendirian. Tapi puji Tuhan, saya percaya bahwa saya tidak pernah sendiri, ada selalu ada Tuhan Yesus yang menyertai saya, menguatkan saya dalam segala hal. Jadi saya bisa mengatakan bukan kata orang. Saya mengalami semuanya. Saya mengalami bukan kata orang, bahwa di dalam Kristen itu sudah menerima surga. Ya, karena terbebas dari segala apapun, khawatir, kecemasan, segalanya. Itu benar-benar penyakit hati hilang sama sekali. Tidak ada yang namanya penyakit sakit hati, kemarahan, dendam, kepahitan. Tidak ada sama sekali itu, Pak. Itu yang saya rasakan luar biasa. Karakter saya itu benar-benar dibentuk menjadi yang baru. Dan saya awalnya Ibu Fadilah. Saya dengar kesaksian pertama itu Ibu Fadilah di YouTube. Saya tidak pernah, itu baru setahun setengah yang lalu itu saya dengar ada yang kesaksian. Akhirnya saya cari termasuk YouTube-nya Pak Effendi itu, saya sering lihat itu dulu. Kalau di YouTube itu belajar saya kesaksian di situ. Puji Tuhan, sekarang saya benar-benar menjadi orang yang baru. Saya berkeinginan untuk menjadi berkat bagi banyak orang sekitar saya. Jadi kalau dulu suka menggerutu, suka mengeluh, sekarang melayani apapun, tidak ada satupun menggerutu, marah, dan ada melayani itu karena saya berpikir saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Itu. Haleluya, luar biasa kesaksiannya, Bu. Satu lagi Pak Effendi. Siap. Saya kan 4 tahun lagi saya itu pensiun. Waktu saya itu saya berkomitmen nanti kalau saya pensiun itu saya mau sekolah teologi ya. Walaupun saya sudah tua, karena saya ingin saya menjadi punya ilmu untuk saya menjadi saudara-saudara saya. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu itu yang Ibu Sofi membuka kelas itu, saya daftar di situ. Tuhan itu ternyata begitu baik, saya 4 tahun lagi baru mau sekolah teologi setelah saya pensiun. Tetapi sekarang saya sudah ikut kelasnya Bu Sofi. Aduh, puji Tuhan. Tuhan memanggil saya luar biasa. Itu mungkin yang saya sampaikan. Amin. Tuhan memang luar biasa. Kita kalau kita kembali kalau kita Tuhan yang memilih kita. Jadi seperti yang kesaksian Ibu Abigail yang barusan kita dengar, Bapak Ibu, bagaimana beliau ketika masuk ke gereja, beliau berkata, beliau istighfar, masuk gereja istighfar. Lalu di sana mengucap nama Yesus. Beliau pun istighfar, tidak mau mengucap nama Yesus. Tetapi kalau Tuhan yang sudah memilih, sehebat apapun tolokan kita menolak, kita tidak akan bisa lari daripada pilihan Tuhan. Terima kasih banyak Bu atas kesaksiannya, Bapak Ibu semuanya. Ada yang ingin berbagi mawar buat Ibu Abigail, silakan berbagi ya. Satu orang satu mawar sebagai apresiasi kita kepada Ibu Abigail, dan kesaksian beliau sangat menguatkan kita. Kita juga berdoa supaya Ibu Abigail terus dipakai Tuhan, dan nanti kerinduan beliau untuk setelah pensiun untuk sekolah Alkitab kiranya tercapai. Tapi sekarang sudah ikut kelasnya Bu Sofi. Kelasnya Bu Sofi. Baik. Oke. Terima kasih banyak. Sebelum ke pewarta kebenaran, tadi Pak Rano minta kesaksian 2 menit ya. Kita berikan kepada Pak Rano.
Baik. Terima kasih banyak. Saya tidak lama-lama. Jadi tahun 1983 saya belum Katolik. Kemudian saya pelajaran 1988, 5 tahun kemudian baru dibaptis. Kemudian saya nikah Katolik. Istri saya Katolik juga mau nikah Katolik. Yang perlu diketahui sebetulnya kepada seluruh umat manusia bahwa perkembangan agama itu ada 3 faktor. Yang pertama dari keturunan, yang kedua dari perkawinan, yang ketiga panggilan. Nah, jabarkan sendirilah 3 faktor perkembangan satu agama itu di Indonesia yang majemuk ini. Nah, saya ini mungkin dari yang ketiga tadi, panggilan. Di tahun 1988 saya menikah Katolik. Kemudian 2011 saya sakit, divonis meninggal karena batu empedu. Divonis meninggal karena batu empedu. Iya. Dari situ saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Setiap saat saya berdoa, Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan. Jika Tuhan benar-benar ada, Tuhan benar-benar hidup, dan Tuhan benar-benar ingin mewujudkan. Mintalah saja kepadaku, maka akan kuberi. Hari ini Tuhan, berilah aku kesembuhan dari penyakitku, batu empedu. Jamahlah Tuhan aku. Setiap saat saya berdoa sambil menangis, Jarak kira-kira seminggu saya terus berdoa. Dokter bilang, Bapak ini kok sembuh? Dioperasi enggak puji Tuhan. Dari situ saya semakin yakin akan kuasa Tuhan. Akan kuasa Tuhan buat hidup, memberi apa yang diminta. Itu saja kesaksian saya. Sekarang lain daripada itu, ya maaf, bukan sombong, materi saya tercukupi. Anak saya 3, yang 1 bungsu masih kuliah, yang 2 sudah nikah Katolik semua. Saya yang sudahlah. Terbukti nyata Tuhan itu hidup. Hanya itu saja, nggak banyak-banyak. Terima kasih 2 menit nggak itu tadi. Terima kasih Pak Effendi. Sama-sama Pak Retno, sehat-sehat Pak ya. Amin, puji Tuhan. Sukses dalam segala hal, diberkati kesehatan Bapak, diberkati kehidupan Bapak, diberkati rumah tangga Bapak, diberkati anak cucu menantu Bapak. Amin. Yang Bapak lakukan dan kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil dalam nama Yesus Al-Masih. Iya. Kayak Tuhan nyata Bapak. Amin. Umur saya sekarang baru 63, udah pensiun. Pak Retno tinggal di mana? Di Lampung. Keturunan suku Jawa. Wah, Pak Retno, hari Sabtu besok saya penginjilan ke Lampung. Di mana? Lampung Selatan. Saya belum bisa kasih tahu nanti gini. Saya sampai di Lampung ini saya live. Pak Retno bisa DM saya, kita bisa ketemu. Oh gitu. Pak Retno Lampung mana? Saya Pesawaran Kabupaten. Di Pesawaran. Kabupatennya Pesawaran. Pecahan dari Lampung Selatan, Bapak. Oh, iya. Kalau di daerah pura-pura itu yang banyak pura itu? Oh, itu di daerah banyak Raja Basa di Bali. Kampung Bali. Nah, Pak Retno dekat dengan situ. Enggak. Saya di Pesawaran. Jadi Pesawaran Kabupaten ini pecahan dari Lampung Selatan, Bapak. Itu. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa
bisa ketemu ya Pak Rano ya. Hari Sabtu besok saya berangkat ke Lampung. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak, sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Rano. Sukses ya. Amin. Wartakan kebenaran. Biarlah orang bicara apa-apa, biar saja. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Amin. Saya selalu Pak Rano. Aduh, saya terharu. Walaupun 2 menit Pak Rano bicara, itu sangat membuat saya terharu. Iman Bapak itu benar-benar kuat banget. Ya. Amin. Puji Tuhan. Iya. Karena iman saya panggilan. 1983 saya terpanggil, 1988 5 tahun kemudian saya baru dibaptis, kemudian saya menikah dan seterusnya sampai sekarang saya nyaman, damai. Iya, semuanya tercukupi untuk ukuran saya loh Bapak. Semuanya tercukupi untuk ukuran saya. Karena materi itu ya beda ya. Orang-orang materi untuk semuanya saya suka makan seneng. Amin. Teman-teman, ada yang mau berbagi bunga buat Pak Retno? Kasih apresiasi dong buat Pak Retno. Luar biasa Pak. Ini kesaksian luar biasa. Saya divonis betul kok. Saya divonis. Sudah Bapak berdoa saja meminta kesembuhan. Iya, karena kami sudah yang namanya perutnya sudah gede loh Pak. Nama apa ya, batu empedu. Ya saya selalu berdoa. Jamah saya Tuhan Yesus, sentuh saya Tuhan, sembuhkan saya hanya begitu terus. Ya, suatu ketika dokter, hei Pak kok nggak ada lagi? Ini obat kok bersih Pak katanya. Amin, puji Tuhan dokternya Pak cukup mantap, cerdas juga memang. S2 ahli penyakit alam. Saya pikir itu saya hanya 2 menit nanti pada marah. Enggak. Pak Retno, mungkin besok kalau besok saya nggak siap. Kalau besok saya buka kalau sempat, Bapak masuk ya. Iya. Saya sering lihat YouTube. Bapak Effendi yang dari Aceh kan ini. Betul. Puji Tuhan, Bapak jadi pewarta kebenaran. Amin. Baik. Terima kasih banyak Pak Rano ya. Sama-sama Bapak. Sampai jumpa. Iya Pak. Nanti kalau Tuhan izinkan kita nanti ketemu di Lampung Pak ya. Nanti saya akan kasih tahu Pak Rano saya di Lampung mana. Nanti kita berkabar ya. Iya, berkabar. Baik. Tuhan berkati Pak Rano. Shalom. Puji Tuhan. Salam. Oke, Bapak Ibu semuanya kita sudah mendengarkan kesaksian Pak Rano ya. Saat ini kita ingin mendengarkan kesaksian daripada PK, pewarta kebenaran. Selamat sore. Senang bisa diajak masuk ke sini. Ya, kalau bicara mengenai itu ya, mengenai kesaksian, ya saya mau dibilang apa, saya juga ini sebetulnya murtadin, ya kan? Bahkan kalau mau bicara mengenai kenapa satu keluarga bisa terima Yesus, bahkan itu adalah pekerjaan Tuhan gitu. Jadi begini Bapak Ibu, saya ini memang terima Yesus pada saat saya kanak-kanak gitu kan, waktu SD. Tetapi yang sudah terima Yesus duluan itu dari orang tua. Ya, jadi ceritanya orang tua duluan, Bapak Ibu. Sebentar, ini sepertinya Bu Uti ya? Iya, emang siapa? Waduh, Bu Uti. Baru tadi siang istri saya cari-cari Bu Uti. Kenapa? Kok cari-cari?
perlu katanya. Nanti saya sudah hilang nomor Muti ya. Sangat perlu katanya. Iya, di Jadi DM istri aja. saya nanti akan hubung. Di DM aja kan ada pewarta kebenaran ini di DM aja. Saya suka lihat. Oke, bentar ya, saya lihat istri saya nonton. Yang kamu di Muti ya, minta apa yang kamu minta ya. Silakan Muti, silakan. Terima kasih banyak Bu. Tadi siang istri saya tanya dari semalam malah. Iya, saya singkat aja ya. Jadi Siap. keluarga saya itu, kami itu, mama saya itu dia Melayu Malaysia. Tapi lama tinggal di Riau, Kepri, Kepulauan